Jadi negara ini bisa memberikan perlindungan hukum. Kalau tidak memberikan perlindungan hukum, kita tidak mungkin berusaha, yakin deh. Ya. Saya tidak mungkin bisa mengajar. Anda tidak mungkin bisa kuliah kalau tidak ada perlindungan dari negara. Jadi karena negara memberikan perlindungan, ya, maka ya negara juga punya hak. Ingat, perlindungan diberikan negara itu kewajiban negara. Memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang ada di dalam negara itu. Bukan masyarakat tapi melalui individu, ya. Sampai individu, ya, dilindungi. Itu kewajibannya negara. Selain itu, karena negara punya kewajiban, tentu negara juga punya hak loh. Ingat, negara adalah subjek hukum juga. Perlu pahami. Negara adalah subjek hukum yang pertama. Subjek hukum original. Ya. Kalau dia punya kewajiban, tentu dia punya hak. Jangan dipisahkan. Jangan kita hanya minta kewajiban dari negara, tapi kita tidak tahu apa itu haknya negara. Haknya negara adalah tadi, ya, meminta sebagian penghasilan individu yang ada dalam negara itu, sebagian saja, bukan semua. Sebagian untuk diserahkan kepada negara. Kayak saya ini kerja namanya, ya. Ini kuliah ini mengajar, kuliah kerja ini. Berarti saya berusaha untuk mencapai penghasilan. Ya, hanya penghasilan saya dapatkan, tidak bisa penghasilan sebanyak-banyaknya. Saya tidak bisa mengukur, tidak bisa memilih berapa penghasilan saya kerja dosen. Kenapa? Karena sudah negara tentukan. Ya, saya dosen P3K 4,8 per bulan. Misalnya contohnya, ya, sebulan begitu. Saya tidak bisa bermimpi bahwa kalau jadi dosen itu saya akan punya penghasilan sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya penghasilan. Tidak, ya. Dosen tidak bisa mimpi begitu, ya, kecuali dosen yang mau jual beli nilai baru bisa mimpi begitu. Oke. Itulah. Jadi saya karena sudah bekerja, ya, menghasilkan uang, maka sebagian uang saya, sebagian penghasilan saya itu saya serahkan kepada negara yang kita kenal dengan pajak. Ya, saya wajib membayar pajak dan negara berhak meminta pajak. Karena negara berhak, maka tergantung negara siapa yang mau lepaskan dari pajak, siapa yang membebani yang pajak ini dan pajak itu, macam-macam pajak. Ya, yang paling kita kenal pajak penghasilan. Ya. Saya ini walaupun gaji kami dosen-dosen ini tidak terlalu banyak, tapi tetap juga bayar pajak. Apa buktinya? Kita kalau terima honor dipotong pajak. Ya. Ada honor menguji skripsi, anggaplah honornya 30 juta, ini potong pajak. Anggap. Ya, walaupun tidak demikian, ya. Misalnya honor menguji skripsi dari tahun 2010 sampai 2020, 30 juta. Nah, potong pajak misalnya. Atau honor di bulan lalu kasih 5 juta, potong lagi pajak, berkurang lagi misalnya. Kita masih kenakan, ya. Padahal uang itu dari negara. Begitu sampai ke kita dipotong lagi pajak 5%. Semua ada pajaknya. Ya, pajak penghasilan. Ini paham? Ya. Jadi itu ya. Jadi ini pengantar saja dulu, pengantar ya. Masuk ke pengantar pajak. Nah, tadi itu kalau ranah manusia yang bernegara. Nah, bagaimana dia manusia yang beragama? Dalam lingkup agama pun kita meyakini, kita diajari bahwa kehidupan yang kita punya ini hanya titipan. Kita ini hidup titipan. Kita tuh lahir titipan, ya. Jangan bilang kita dibikin oleh ayah ibu. Enggak, ya. Kita ini lahir titipan, ya. Titipan, amanah, ya. Pemberian dari Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Karena ini hanya pemberian, maka sudah layaknya kita saling membantu. Saling membantu. Yang terima beasiswa itu sudah dibantu oleh orang lain, ya. Bukan saya yang bantu, tapi bantunya kolektif, ya kan? Ya, masuk rumah sakit dikasih rumah sakit biaya, itu dibantu. Lain dari pemahaman ini bahwa kita manusia sebagai manusia beragama harus saling bantu karena kita ciptaan manusia. Sesama ciptaan harus gotong royong dan bantu-bantu untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana caranya? Bantuan itu tidak kita berikan individu, ya.
Yang dapat beasiswa tidak mungkin datang satu orang bantu, ini kamu beasiswamu ya dari saya. Tidak begitu. Tapi bantuan masyarakat itu, bantuan individu itu dia salurkan melalui pajak. Dia ambil sedikit hartanya, ya, diserahkan kepada negara dalam bentuk pajak. Pajak itu kemudian kembali lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu saling bantu namanya. Ya. Jadi sebenarnya pajak itu juga adalah wujud dari saling bantu-membantu secara kemanusiaan. Karena kita meyakini bahwa kita sama-sama ciptaan. Siapa lagi yang saling mensejahterakan, saling meningkatkan kesejahteraan kalau bukan kita-kita. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang membayar pajak itu egois, tidak meyakini paham ini. Ya. Dia mungkin berpikir akan hidup selamanya. Dan dia berpikir dia bukan ciptaan siapa-siapa. Itu. Ini dari segi agama. Sehingga pajak itu ada. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mungkin ada yang punya statement lain. Silakan, Bahana. Jandu, Bahana siapa? Bahari. Saya ingat Bahana yang naiknya yang terpilih DPR. Sorry. Bahari, ya. Haknya pemerintah untuk melepaskan siapa yang dia mau lepaskan jadi pajak. Ya. Iya. Ada penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Ya, ada penghasilan tidak kena pajak, namanya dalam undang-undang terkenal penghasilan tidak kena pajak. Ya. Jadi ada penghasilan tertentu tidak kena pajak. Seperti dosen semuanya penghasilan tidak kena pajak, penghasilannya. Gaji pokoknya loh. Kan itu kan pajak itu tiap tahun pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Setelah dihitung, oh ternyata dia masuk di sini, nihil pajak, berarti tidak kena pajak. Saya ini alhamdulillah sudah berapa lama jadi dosen, alhamdulillah belum pernah bayar pajak di situ. Tapi pajak yang bayar. Kan? Kayak tadi honor, kau terima honor 50 juta, taking kipak. Sekian persen ya pajak, potong nanti. Misalnya, ya. Tapi kalau gaji saya itu nil pajak. Memang ada hitung-hitungannya. Di perkuliahan ini kita tidak akan berhitung ke situ. Cukup tahu bahwa ada gaji, ada penghasilan yang tidak kena pajak. Ya. Jadi ada subjek pajak, ada wajib pajak. Kita semua adalah subjek pajak, tapi belum tentu wajib pajak loh. Silakan. Itu ya. Nanti di mata kuliah di materi berikutnya akan kita jelaskan. Itu maksudnya tadi. Ya, lepas dari pajak. Nah, terkait dilepas dari pajak itu di zaman dahulu sebenarnya ada penyimpangan pajak. Karena kamu sudah singgung tadi. Jadi begini penyimpangannya. Di zaman dulu ya, masih di awal zaman dulu lah, zaman bahula itu ada beberapa kelas ya atau golongan itu dibebaskan dari pajak. Dia orang kaya, tapi dibebaskan dari pajak. Dia keturunan bangsawan, keturunan raja, ya, orang terkemuka, pemuka agama. Dia dibebaskan dari pajak. Ini ada penyimpangan pajak sebenarnya. Jadi semua sudah dilepaskan pajak itu ya, beda. Ya. Jadi ada golongan-golongan tertentu dilepaskan dari pembayaran pajak karena dianggap berjasa pada negara. Nah, di zaman sekarang ini apalagi di Indonesia itu tidak dipakai lagi. Ya. Walaupun Anda anak pahlawan, ya, ini namanya Anda adalah pahlawan, Anda tidak mungkin dilepaskan pajak dengan dalil itu. Kenapa? Karena pajak itu punya prinsip, Pak. Pajak itu berlaku umum. Kena siapa saja. Ya, umum dulu. Nanti dalamnya baru ada lagi pokok khususnya kayak tadi. Biasanya gajinya ini. Oh, gajinya cuma sekian. Oh, tidak bisa kena pajak. Kalau diambil lagi